Ya, Yunani 2, saya targetnya kita bisa selesaikan sampai partisipal dan kita belajar sintaksnya secara lebih mendalam, ya. Lalu mengerjakan terjemahan literalnya. Nah, Yunani 2 ini nanti akan kombinasi dengan pelajaran Yunani 1 tentang kata benda, kata sifat, preposisi, ya. Seperti kita belajar case, kasus, ingat ya. Lalu kita belajar tentang apa namanya? Selain kasus ada substantif, ya, adjektif, preposisi, ya, itu diingat lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, oh ini belum di ini. Nah, ya, kita udah belajar tentang case, itu nominatif, vokatif, genitif, datif, akusatif, ya kan? Lalu adjektif, preposisi, pronoun. Nah, ini Yunani 1 nih, ya. Dan di Yunani 1 kan kalian juga belajar melihat sintaksnya. Nah, Yunani 2 kita akan belajar tentang verb atau verbal, ya. Mulai tentang person, number, voice, ada aktif, middle, pasif, mood, indikatif, substantif, otatif, imperatif. Lalu kita akan belajar tenses, ya, antara present, imperfect, aorist, future, ya, perfect dan pluperfect, and then infinitive, nah, terakhir participle. Nah, setelah itu kita akan belajar sintaksnya. Ini kita sudah pelajari sebenarnya di Yunani 1, sintaksnya itu adalah diagramnya, diagram pohonnya, ya, tentang subjek, predikat. Nah, kita jadi sudah belajar kalimat, sentence, ya, belajar kalimat, misalnya ada kalimat kalimat sederhana, kalimat kompleks, kalimat yang punya anak kalimat, untuk kalimat, ya, anak kalimat atau complex sentence, ya, atau special studies-nya nanti belajar kalimat pengandaian, conditional, oke. Nah, itu. Nah, ini tujuannya sebetulnya adalah satu, yaitu supaya kalian tuh di dalam eksegesis nanti, nah ini Yunani itu tujuannya untuk eksegesis, ya. Eksegesis itu artinya kalian menemukan, ya, makna teks kitab suci itu dari dalam keluar, namanya eksegesis, ya. Apa yang ada di dalam teks itu digali, gitu, bukan apa yang ada di dalam pikiran kalian ditotokkan dengan kitab suci, gitu. Tapi pikiran kalian itu berusaha menemukan apa yang ada di dalam teks kitab suci itu. Sehingga pikiran kalian itu disesuaikan dengan teks kitab suci. Bukan kitab suci yang menyesuaikan pikiran kamu, tapi pikiranmu yang disesuaikan dengan, ya, yang diubah, yang dipurify, ya, yang dimurnikan. Nah, sehingga kita belajar Yunani ini juga bukan hanya sekedar tahu,
ya, atau sekedar bisa membaca Alkitab atau menafsir Alkitab, tetapi how your mind and your heart and your soul itu purified by the word of God, ya, bisa dimurnikan oleh firman Tuhan itu. So, jadi di belajar ini adalah part of our spiritual journey, ya. Belajar Yunani ini bagian dari perjalanan hidup kita, ya. Nah, hidup kita tuh pasti nggak spiritual. Pasti everything we do is spiritual matters, ya kan? Yang kita kerjakan itu adalah hal-hal rohani. Why? Kenapa? Kenapa segala sesuatu itu adalah bersifat spiritual? Bahkan belajar bahasa seperti ini, atau bahkan kamu memasak, bahkan kamu memainkan handphone, gadget, atau bahkan kamu sedang bekerja, menyapu, melayani Tuhan, bahkan kamu everything, bahkan kamu berinteraksi dengan sesamamu, ya kan? Bahkan kamu hidup sendiri, lagi sendiri dan bergaul, bekerja dan sebagainya. Itu termasuk belajar seperti ini is spiritual matters. Why? Kenapa? Itu spiritual matters. Bahkan termasuk kamu belajar Yunani itu spiritual matters. Tadi spiritual matters-nya apa? Purify your mind, ya kan? Memurnikan, salah satunya memurnikan pikiranmu. Loh, kok bisa, Pak? Ya, karena kamu baca kitab suci itu pikiranmu tadi disesuaikan, ya kan? Pikiranmu yang mungkin nggak sesuai, yang bertentangan dan sebagainya itu bisa dipurify by Holy Spirit when you reading the Bible, ya kan? Dimurnikan oleh Roh Kudus waktu kamu baca kitab suci. Nah, tapi waktu kalian baca kitab suci ini kan bukan lagi kayak baca hanya sekedar baca saja gitu, ya kan? Tapi baca with understanding, baca dengan pemahaman, kan, pengertian. Kenapa? Karena kalian belajarnya udah lebih advance, ya, belajarnya udah lebih maju. Misalnya kalian udah belajar sekolah ini, belajar biologi lah, belajar bahasanya, belajar macam-macam, ya kan, termasuk belajar Yunaninya gitu kan, bacanya jadi lebih advance dengan understanding. Oke, nah pengetahuan, ya, dengan pemahaman atau dengan pengetahuan. Tapi semua itu kan berangkat dari iman, kan, atau spiritual matters, kan, itu masalah rohani gitu. Why? Karena tadi sekali lagi hidup kita nggak pernah bisa lepas dari masalah spiritual matters, everything, segala hal. Ya, either you are alone, baik kamu sendiri, or you are with other people, kamu bersama dengan orang lain. Ya, itu spiritual matters. Maka semua berangkatnya itu dari iman, ya kan? Petrus mengatakan iman ditambah macam-macam, pengetahuan, ya, perbuatan baik, pengendalian diri, kasih, gitu. Tapi berangkatnya dari iman. Iman itu kan masalah apa itu iman? Iman itu maksudnya kepada Allah, ya kan? Berarti ini hubungan roh nih, spiritual matters gitu. Nah, kembali ke belajar Yunani seperti ini. Kamu iman, kamu percaya kan sama kitab suci, kan? Maka di sini kamu belajar, kamu ada di sini, kamu belajar Yunani supaya kamu lebih ngerti kitab suci dengan tujuan kamu bisa khotbahkan nanti, ya, memberitakan Injil. It's our faith, this is spiritual matters. Gitu. Tapi iman nggak cukup, you mesti tambah berbagai macam perbuatan baik, ya kan? Virtues, misalnya pengetahuan itu kebajikan, ya. Nah, belajar seperti itu adalah satu pengetahuan, satu kebajikan dalam hidup ini. Jadi ini nggak sekedar memenuhi tuntutan kuliah, nilai, ya. Ada yang bilang kalau lulus Yunani itu udah kayak lulus dari apa gitu, ya. Kayak dulu belajar Yunani itu sangat takut, nggak bisa, apalagi dengan Yunani, bahasa Inggris aja dari SD aja belajar sampai sekarang nggak bisa, ya kan, disuruh belajar bahasa Yunani lagi kayak apa lagi gitu, kan. Nah, tapi itu bukan itu. Belajar Yunani itu
satu kebajikan, satu pengetahuan, karena itu kita dapat understanding-nya, dapat pengertiannya, sehingga kita lebih memahami kitab suci. Ya. Nah, waktu kita baca jadi lebih advance, sehingga lebih advance itu kita bisa memberitakan kabar baik itu dengan lebih bagus, ya, lebih baik gitu ketimbang orang-orang yang tidak belajar lalu asal khotbah. Nah itu kan bisa jatuh ke dalam ajaran-ajaran yang tidak benar, ya kan. Tapi kalau kalian belajar Yunani itu kan supaya belajar kitab suci itu lebih baik gitu, lebih bertanggung jawab, ya, bisa memberitakannya itu lebih tepat kayak gitu. Oke. Nah, sisi lain adalah karena berangkatnya dari spiritual matters itu, jadi kita kita bukan hanya sekedar kita lebih memahami kitab suci saja gitu, tapi kan purify our mind, ya kan, memurnikan pikiran kita gitu. Nah, kayak belajar Yunani ini kan kita tujuannya adalah supaya kalian itu bisa eksegesis, ya. Dan eksegesis kan saya selalu memakai 4 lapisan itu. Jadi kitab suci itu kayak berlapis-lapis, ya. Kayak bumi ini kan ada lapisannya, atau di atmosfer itu kan ada lapisan-lapisannya gitu, ya. Gitu. Nah, kitab suci ini kan lapisan-lapisannya dalam. Jadi ada lapisan permukaannya, lapisan dalamnya, ya kan, sampai nanti lapisan intinya gitu. Nah, waktu kalian belajar Yunani itu ada lapisan permukaannya sebetulnya. Nah, itu kita sebut sebagai salkik, ya, tubuhnya gitu. Nah, Yunani 1 dan 2 itu tujuannya kalian tuh bisa menguasai lapisan 1 itu. Yaitu apa lapisan 1 itu? Bisa baca teksnya, ngerti teksnya, bisa bikin sintaktiknya, ya, bikin terjemahan literalnya, kayak gitu. Ya, oke? Nah, lalu tahu sedikit konteks historisnya tentang ayat itu. Nah, kalau konteks historis kan belajar di studi PP dan sebagainya. Nah, itu semua itu knowledge, pengetahuan yang memperlengkapi iman kita gitu. Tapi basicnya kembali lagi, ini masalah spiritual gitu. Nah, pertanyaan saya tadi, kenapa kok itu masalah spiritual? Oh, belajar seperti ini di spiritual matters gitu. Kenapa? Why spiritual matters? Kok berhubungan dengan apa itu spiritual? Kita ingat lagi, kita flashback pelajaran yang dulu. Everything in our life is a matter of spirituality. And the question is why? Dan pertanyaannya adalah kenapa? Spiritual itu apa artinya? Spiritual itu spirit, roh, ya kan? Spirituality berarti kerohanian gitu. Bukan kejasmanian gitu ya, atau kedagingan. Tapi kerohanian, spirituality. Ya. Oke. Nah, kita mesti ingat lagi bahwa kita berasal dari mana kan gitu. Kita ini ada hidup apa ini dan berasal dari mana dan akan kemana. Jadi dari mana, siapa kita, dari mana atau siapa kita dan akan kemana dan apa yang kita kerjakan sekarang kan gitu. Ya kita berasal dari Allah. Ya tentu lewat orang tua kita. Orang tua kita juga lewat orang tuanya mereka dan seterusnya. Ya sampai Adam dan Hawa itu berasal dari mana? Dari Allah, ya kan? Ada tubuh, ada roh, gitu, ada jiwa. Nah, tubuh itu berasal dari debu dan tanah yang dibentuk oleh Allah, ya kan? Lalu itu menjadi makhluk yang hidup, jadi manusia ketika sudah ada rohnya. Jadi kalau manusia esensinya itu di rohnya, bukan di tubuhnya.
Ya, karena kalau tubuh tambah rohnya itu tubuhnya mati gitu. Tapi roh tanpa tubuh, roh tanpa tubuh itu juga bukan manusia, itu seperti mungkin malaikat, ya malaikat itu roh, nggak ada tubuh dia, gitu. Tapi kalau kita cuma tubuh tanpa roh, itu kayak seperti binatang, gitu. Jadi kita perpaduan antara binatang dan malaikat, ya, gitu. Kalau kita hanya hidup menurut tubuh ya seperti binatang. Tapi kalau hidup menurut roh kita seperti malaikat. Nah, kita perpaduan keduanya, either angel and animals, gitu. Tapi kita adalah binatang karena kita bertubuh. Kita adalah binatang yang tadi punya roh, punya jiwa yang bisa connect dengan Tuhan. Nah, karena kita punya roh atau jiwa itulah, dan kita berasal, dan roh itu berasal dari Allah, maka hidup kita itu sebetulnya adalah hidupnya oleh roh tadi. Karena kalau nggak ada roh, mati kan kita kan. Jadi hidup kita sebetulnya adalah hidupnya oleh roh tadi. Ini yang sekarang banyak yang akhirnya terlupakan kan. Oh, hidup ini ya sekedar untuk daging gitu. Hidup ini ya sekedar buat tubuh gue gitu ya kan istilahnya. Ini tubuh gue mau ngapain ya sih, terserah gue kan gitu kan istilahnya kan. Gue mau gemuk mau gendut apa urusan lu kan gitu misalnya kan. Gue mau cantik mau jelek apa urusan lu gitu. Tubuh saya mau dipakai buat apa saja, buat kejahatan, buat hal-hal yang nggak benar, itu urusan saya gitu. Nah, it's not like that sebetulnya. Hidup itu, tubuh kita bukan seperti itu, ya. Tubuh kita diberi Tuhan supaya roh itu bisa bekerja menghidupi tubuh ini untuk mencapai kemuliaan, ya kan? Untuk mencapai apa? Tuhan menciptakan kita, apa tujuannya? Menjadi gambar dan serupa dengan Tuhan, dengan Allah. Itu tujuan tubuh itu diciptakan supaya tubuh itu serupa dengan Tuhan melalui roh yang ada di dalamnya. Rohnya ya sudah kekal adanya kan dari Allah. Tubuh ini yang perlu dibawa oleh roh ini menuju kepada serupa dan segambar dengan Kristus itu. Cuma kan manusia jatuh dalam dosa dan segala macam ya, itu ceritanya panjang lagi. Tapi intinya adalah kita makhluk spiritual. Kenapa? Karena kita dihidupi oleh roh itu sendiri. Jadi ya, karena ada roh, ada jiwa itu yang menghidupi tubuh kita, sehingga kita adalah makhluk roh ini. Nah, maka segala kita kerjakan oleh tubuh ini, kan kita mengerjakan sesuatu tuh dari tubuh kita kan, dari dari anggota tubuh kita. Kita berpikir lewat otak kita bekerja lewat tangan kita, kaki kita berbicara lewat mulut kita melihat lewat mata kita mendengar lewat telinga kita, dan segala macam organ tubuh itu semua bekerja karena ada roh. Nah, karena ada roh itulah makanya jadi spiritual matters. Tapi kalau binatang enggak. Kenapa? Karena dia enggak punya itu. Ya kan, hidupnya ya hidup kedagingan, mempertahankan hidup dia. Coba binatang itu. Ya kan? Dia hanya hidup mempertahankan hidupnya kan. Gitu ya, sampai dia mati gitu ya. Gitu. Kalau kita lihat hewan suku kucing, anjing kan gitu ya. Nah, dia hanya hidup mempertahankan hidupnya, dia bisa beranak cucu gitu kan. Nah, mempertahankan hidupnya, kalau enggak dia punah kan. Oke, manusia enggak seperti itu. Manusia itu membawa tubuhnya itu kemana? Ke hal-hal yang lebih tinggi, gitu. Ke hal-hal menuju pada Allah, segambar dengan Allah, segambar dengan Kristus dan sebagainya itu. Oke, you see? So, jadi pertanyaan pertama, ini spiritual matter. Kenapa? Jawabannya adalah kita adalah makhluk roh, dihidupi oleh roh itu sendiri, dan roh itu berasal dari Allah. Jadi ya otomatisnya kita berasal dari mana? Dari Allah, ciptaannya Allah, dan akan kemana nanti? Iya, kembali kepada Allah, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. This is spiritual matter. Intinya kita tuh dihidupi. Kita ada karena kita punya roh dari Allah, atau roh yang berasal dari Allah. That's it. Gitu. Nah,
Karena roh kita berasal dari Allah dan roh itu akan kembali kepada Allah, ya. And then maka tubuh ini ya ikut gitu. Tapi kalau roh kita melenceng, jiwa kita melenceng, kita pikirannya kita main kita, iman kita nggak ada, hanya buat tubuh ya, hidup kita ya hanya buat tubuh gitu. Ya, kayak gitu. So this is very important untuk semua hal ya, bukan hanya untuk mata kuliah ini, tapi everything, semua hal untuk mata kuliah apa saja yang kamu kerjakan, it's not only a knowledge, tapi ini adalah masalah spiritual. Karena kamu hidup, sekarang kamu hidup kan? Orang hidup pasti bekerja, beraktivitas, sama seperti yang kamu kerjakan di sini. Kamu beraktivitas belajar di sini, ya. And then kamu beraktivitas itu menunjukkan kamu hidup. Kamu hidup itu berarti menunjukkan kamu tuh dihidupi oleh roh tuh. Nah, cuma masalahnya adalah roh itu mau dibawa kemana gitu. Tubuhmu, hidupmu mau dibawa kemana, ya kan? Nah, akan kemana tadi? Kembali kepada Allah. That's it. Itu dia. Oke, that's number one. Nah, yang kedua adalah kita perlu menyadari bahwa nanti kalian belajar akan lebih advance ya. Kalau itu adalah spiritual matters, maka bagaimana apa yang kalian pelajari itu akan selalu membuat kalian itu harusnya apa? Lebih dekat kepada Allah, ya kan? Lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya segala hal ya, termasuk nanti kamu belajar Yunani, belajar kitab suci, membuat kamu itu lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi rohmu itu menarik dirimu lebih dekat lagi kepada Allah. Karena memang we are this journey, kita sedang berperjalanan. So the spirituality is a journey of life towards God gitu loh. Ya kan? Jadi Tuhan memanggil kita itu kepada Allah. Tuhan memanggil kita itu kepada perfection, orang bilang. Ya coba baca Matius 5:48. Matius 5:48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, that's it. Oke, karena itulah kamu harus sempurna, sama sempurna itu itulah Allah itu sendiri. So, our life, our soul, our mind, our spirit itu harus menarik diri kita ini. Ya, hidup kita, tubuh kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Jadi kalau kamu belajar Yunani, I hope menarik kamu tuh kepada perfection, kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Imanmu, pengetahuanmu, dan yang lain-lain gitu. Ya. Nah, kalau ini adalah masalah spirituality, masalah ini hubungannya itu dengan Allah. Ya, hidup kita kalau berasal dari Allah, kalau kita berasal dari Allah, bisa nggak dalam satu saat aja, sedetik apapun kita tuh bukan makhluk roh, ada nggak? Enggak, kalau kamu bukan makhluk roh berarti kamu udah zombie kan, atau Dracula, atau vampir ya kan, gitu. Vampir nggak punya roh kan, gitu. Kan kamu bukan zombie, bukan vampir gitu, kamu manusia. Berarti nggak bisa satu detik pun kamu terpisah dari Allah, terpisah dari roh itu, ya kan? Walaupun kamu nggak mau mengakui itu, nggak bisa gitu. Ya kan? In case dalam hal belajar seperti ini, kalau itu kita setiap saat terkonek dengan Allah, you have to fear the God. Kita harus takut akan Dia. Ya kan? Kita harus bertanggung jawab nih. Kita harus kerjakan nih dengan sebaik-baiknya. And then belajar dengan segiat-giat. Ya kan? Apa hanya mata kuliah ini? Tidak. Everything, segala mata kuliah. Kenapa tadi? Jawabannya apa satu itu tadi? Apa? Spiritual matters. Semuanya itu spiritual matters. Kenapa? Karena tanpa satu memang alignment dengan Dia gitu. Oke?
Nah, karena berasal dari dia gitu. Now, ini continue, kita lanjut our material. Ini introduction-nya rada long, agak panjang, tapi ini penting bukan hanya buat mata kuliah ini, tapi buat semua saya mengingatkan kita lagi, everything is spiritual, and then we have to do with the fear of God and responsibility. Ya kan, kita harus takut pada Allah, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dan apa yang kita kerja itu kita pertanggungjawabkan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke, ada. Kita lihat sintaksnya. Ini kita masih pakai buku Daniel Wallace ya. Dan nanti beberapa buku kita masih pakai ini juga buku James Brooke dan Carlton Winbury ya. Ini kita juga pakai. Ini juga ada vocabulary ya. Kita lanjut sampai kemarin sampai 400 ya. Kita akan lanjut ke vocabulary dari 1 sampai 5.624 ya kan. Oke. Di kemarin ya. Seperti biasa nanti ada tugas mingguan ya, ada tugas mingguan dan nanti ada ujiannya gampang. Oke. Kita lihat sekarang person and number. Nih ya. Kata kerja sama seperti substantif, dia punya karakteristik. Ya, salah satunya adalah kata kerja itu punya yang namanya person. Person itu artinya apa? Orang gitu. Jadi ada orang yang melakukan kata kerja itu. Ya. Nah, orang itu bisa dibagi menjadi orang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Nah, orang kedua itu yang disebut dengan kamu. You. Ya kan? You itu bisa tunggal, bisa jamak. Ya, orang kedua itu ada orang kedua tunggal dan ada orang kedua jamak. Nah, orang pertama kita sebut sebagai we atau I. Ya. Aku. Kalau tunggal aku, kalau jamak kami. Ya, berarti lebih dari satu. Oke. Itu we ya, atau kami atau kita. Nah, ini ada contoh misalnya elabomen, karim, kai, apostol. Elabomen ya, ada kata omennya di belakang, ini menunjukkan we, kami. Jadi orang pertama jamak. Nah, coba lihat Roma 1 ayat 5. Kita buka Roma 1 ayat 5. Nah, kalau kita parsing di situ elabomen, masih ingat parsingan? Indikatif, aorist, aktif, first person plural. Nah, ini orangnya ini. Orangnya adalah first person. Numbernya plural. Gitu ya. Orang pertama jamak. Ya, orang pertama jamak. First person plural. Maka diterjemahkan jadi kami di sini. Ya. Kami menerima atau we receive, we have received. Oke. Elabomen dari kata lambano artinya menerima
atau mengambil. Jadi kami menerima. Ya. Kenapa ada kata kami? Karena di situ ada first person. Nah, itu yang penting kalian ingat ya. Nanti ada S-man, we, ya, Enes, we juga. Oke, and then kita lihat number. Number itu, orang ketiga adalah they ya, mereka. Lalu untuk tunggalnya dia ya, bisa either feminim atau maskulin. Nah, number untuk number itu berarti berkaitan dengan subjeknya ya, maksudnya number itu tadi saya katakan kalau dia tunggal, nah itu singular itu berarti number. Seperti ini the birds, burung-burung itu, ya kan? Berarti ini apa? Plural. Oke? Nah, itu numbernya. Ya. Tapi di verbnya itu juga ada number. Nah, jadi bukan hanya kata benda ya. Bukan hanya kata benda, itu ada tunggal, ada jamak gitu. Tapi di verbnya itu juga ada number. Atau ada singular, ada plural. Nah, contohnya misalnya kalau subjeknya plural, maka verbnya singular. Gitu. Nah, ini cuma perlu tahu aja ya. Contohnya misalnya burung-burung, ini kan jamak. Ya. Maka kata kerjanya apa? Singular. Gitu. L10. Coba kita lihat Markus 4 ayat 4. Itu ya. Ini ya. Oke. Ini L10 ya kan? Nah, di sini singular ya. Oke. Kamu lihat birds itu kan petena. Neuter ya. Dia bentuknya neuter plural. Ya kan, kalau dia neuter plural, maka verbnya L10 ini adalah singular. Oke? Nah, itu cara lihat kalau dia neuter plural subject, maka verbnya singular. Misalnya contohnya the birds, ini plural kan? Maka came atau L10 ini adalah singular. Sama nih the ants. Nah, katen taken ini adalah singular. Oke? Nah, tapi kadang juga ada yang neuter plural subject, tapi verbnya juga plural. Ya. Nah, ini maksudnya mau menekan, kalau tadi ini ada sekelompok burung. Kelompok burung-burung itu datang menekankan satu kelompok burung. Oke. Nah, kalau dia neuternya ambil plural verb, itu menekankan individualnya, tiap-tiapnya gitu, atau masing-masing individunya. Oke. Misalnya contoh tadi ini ya, the which are the sons of the evil one. Benih itu, Matius 13 ya 38 ini. Zania esim hoiwi itu ponero. Nah, ini menekankan individualnya. Atau my sheep, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi bukan sekelompok domba, tapi tiap-tiap domba. Tiap-tiap domba itu mendengar suaraku. Ya, nah itu bedanya
dengan plural. Kalau plural itu lagi nanti menekankan individuality-nya. Sedangkan kalau dia singular menekankan kelompoknya aja. Ya, that's the difference. Lalu compound subject. Compound subject itu seperti misalnya biasanya ada kata dan ya. Misalnya dia dan saya, nah itu compound subject. Dia dan saya adalah teman gitu. Ya. Atau ibuku dan ibunya adalah sahabat baik. Nah, itu compound subject. Ya, misalnya contohnya ibunya Mary dan saudaranya James. Ya kan? Oke. Ibunya Mary dan saudara-saudaranya adalah James dan Joseph dan Timon dan Judas. Gitu. Nah, compound subject itu biasanya dengan singular ya. Compound subject itu berarti subjeknya udah lebih dari satu. Maka verb-nya singular. Oke? Ini cuma perlu tahu aja sih. Ya, Jesus is invited to. Ini juga Yesus dan para murid diundang ke pesta. Ya kan? Nah, Yesus dan para murid, ini subjeknya nih. Maksudnya Yesus dan para murid itu subjeknya. Lalu kata kerjanya apa? Ini. Iya, eklete, ya kan? Invited, diundang. Nah, itu berarti dia pakai singular. Oke, nah jadi verbnya singular. And then plural, tapi yang kita nggak tahu jumlahnya berapa orang. Mereka, misalnya kan kita nggak tahu mereka itu berapa orang. Ya, ini apa namanya? Pakai verbnya singular atau plural? Coba misalnya lihat nih, Matius 7:16. Matius 7:16. Nah, apa nih? Apa? They do not gather grapes from basins or figs from this titles. Do they? They do not. Ya kan nih? So they kursing. Ya. Nah, berarti subjek verbnya apa di situ? Hah? Plural. Ya. Nah, jadi itu cuma perlu perhatikan itu. Kalau subjeknya, lalu verbnya juga ada number di situ. Ya. Nah, kalau yang ini, apa itu sin? They will require your soul from you. Ini juga plural, ya kan? Oke. Itu ya. Nah, so perhatikan di dalam verb itu juga ada number-nya, ya. Now next we move to the voice. Oke, ini lebih penting. Voice. Tadi ada number, ada person. Nah, sekarang kita belajar tentang voice. Voice itu dibagi berapa? 3. Apa saja? Aktif, middle, dan pasif. Ya. Oke. Jadi ingat ya. Jadi tadi di dalam verb ada person, tadi ada orang pertama, kedua, ketiga.
itu menjelaskan subjeknya. Ya, jadi kata kerja itu kalau misalnya orang ketiga, berarti subjeknya orang ketiga. Yang melakukan tindakannya itu orang ketiga. Subjeknya kalau kata kerjanya orang kedua, berarti subjeknya yang melakukan tindakan itu orang kedua. Kalau orang pertama berarti yang melakukan tindakan itu orang pertama. Ya. Nah, kalau number berarti kata kerja itu menjelaskan tentang subjeknya. Jadi kalau kata kerjanya itu tunggal, ya, subjeknya biasanya tunggal. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kayak tadi subjeknya jamak nih, kumpulan misalnya kan, tapi kata kerjanya tunggal, gitu. Ya, tapi kalau kata kerjanya itu jamak, oh berarti biasanya subjeknya itu yang melakukannya itu jamak, gitu ya. Tapi nggak selalu. Karena kalau subjeknya itu kata kerjanya itu tunggal, subjeknya bisa jamak tadi. Ya, kayak tadi kumpulan burung-burung itu. Oke, ya biasanya itu neuter subject, neuter plural ya. Oke. Jadi subjeknya itu bisa tunggal, subjeknya bisa jamak. Nah, itu maksudnya number tadi ya. Oke, nah sekarang voice. What is the meaning of voice? Apa maksudnya voice itu? Voice itu maksudnya apa? Bagaimana bagaimana kata kerja itu dikerjakan oleh subjek dalam satu kondisi yang seperti apa gitu ya, atau state yang seperti apa, kondisi apa namanya ya, kalau kita lihat di sini, voice itu adalah property of the verb that indicate how the subject is related to the actions or state expressed by the verb. Jadi maksudnya itu voice itu bagian dari kata kerja yang menunjukkan bagaimana subjek itu berkaitan dengan tindakan yang dinyatakan oleh kata kerja. So state-nya ya, keadaannya gimana? Subjek apa namanya ya? Kan ada kata kerja ini misalnya makan. Kan ada subjek yang melakukannya. Misalnya siapa yang makan? Misalnya dia orang pertama, kedua, ketiga. Lalu orang pertama, kedua, ketiga itu subjeknya itu bisa tunggal, bisa jamak. Misalnya saya makan, oh berarti ini orang pertama tunggal, ya kan? Saya dengan kata kerja makan. Hubungannya gimana nih? Hubungannya state-nya gimana nih? Bisa orang pertama yang melakukan tindakan itu saya makan, atau bisa sebaliknya subjeknya dimakan. Nah, gitu ya, bukan subjeknya yang makan tapi iya dimakan gitu. Oke. Nah itu maksudnya voice ya. Nah kamu lihat penjelasannya di sini, voice itu bisa artinya subjek itu melakukan tindakan, berarti itu aktif, atau subjeknya menerima tindakan itu. Misalnya tadi dimakan, tadi saya dimakan, kan menerima tindakan. Atau dua-duanya melakukan tindakan dan menerima tindakan itu. Nah, itu yang disebut dengan middle. Oke? Jadi ada aktif, ada pasif, dan middle. Nah, ini voice itu kita bedakan jadi 3 bagian, yaitu aktif, pasif, dan middle. Aktif artinya apa? Subjeknya melakukan tindakan, ya kan? Kalau pasif, subjeknya yang menerima tindakan. Kalau middle, subjeknya yang melakukan dan menerima tindakan. Jadi gabungan dari dua-duanya. Nah, itu middle. Oke. Nah, ini ada diagram yang buat kita lebih gampang ya. Subjek berarti yang melakukan, aktif ya kan? Kalau pasif, subjeknya yang menerima. Nah, ini arah panahnya udah berubah kan? Kalau middle, dia yang melakukan tapi juga akhirnya menerima. Nah,
Diagramnya itu seperti ini ya. Oke, ini aktif, pasif, dan ini middle. Oke, aktif banyak ya contohnya. Misalnya dia sedang mengajar. Ya kan? Coba kita lihat Markus 4 ayat 2. Kata kerjanya coba lihat di situ edidasken, ya kan? Benar ya? Nah, kamu lihat di situ, kamu parsing edidasken, verb, indikatif, imperfect, aktif, third person singular. Nah, aktif ini, benar nggak? Nah, lalu itu menunjukkan apa? Aktif itu menunjukkan apa? Voice-nya, ya kan? Third person-nya, person-nya, ya kan? Singular, number-nya. Benar nggak? Oke. Ya, aktif itu menunjukkan apa? Voice-nya, ya kan? Person yang orang ketiga. Singular, number-nya gitu. Oke, jadi ini kata kerjanya tunggal. Ya, kata kerjanya tunggal. Subjeknya juga tunggal, orang ketiga. Lalu voice-nya apa? Voice-nya aktif. Nah, aktif ini maksudnya gimana? Subjeknya melakukan tindakan dari kata kerja itu. Kata kerjanya apa ini? Edidasko, ya kan? Edidasko itu artinya mengajar. Jadi subjeknya yang melakukan tindakan, artinya subjeknya yang mengajar. Ya kan? Subjeknya melakukan tindakan, apa tindakannya? Mengajar gitu. Oke. Nah, orang ketiga tunggal, berarti dia, ya kan? Oke. Dia. Nah, maka di sini diterjemahkan dia mengajar. Ya, dia mengajarkan gitu. Oke. Nah, harus tahu itu ya. Ini simple aktif. Ya, aktif yang simple artinya subject performs, experience the actions. Right? The subject performs or experiences the action. Nah, ini. Ya. Nah, contoh, he was teaching, dia sedang mengajar. Ya. Atau he came, dia datang for a testimony. Ya. Coba baca nih. Autos, hutos, Elten, is marturia. Oke. Itu yang lain udah lupa ini ya bacanya ya. Nah, gitu kita kembali ke alfabetnya. Oke, coba baca 1, 2, 3. Bukan autos, hutos, is marturian. Terlalu kecil ya. Oke, atau kalian bisa lihat komputer kalian ya. Hutos, Elten, is marturian. Nah, Elten ini coba parsing Elten-nya. Iya. Oke, aktif kan? Aktif berarti itu apa? Oke, itu. Subjeknya apa di situ? Atau personnya apa di situ? Third person, ya kan? Dia, third person. Lalu numbernya singular, ya kan? Voice-nya aktif. Berarti subjeknya melakukan tindakan. Tindakannya aktif, ya tindakannya itu tadi datang.
Dia datang, kan gitu. Bukan dia didatangi, tapi dia yang datang, dia yang aktif datang. Gitu. Alright, bisa paham itu? Okay. Nah ini simple aktif ya. Yang kedua, kausatif aktif. Nah ini muncul istilah-istilah sudah ya. Ini kalian harus ingat kausatif. Kausatif itu artinya menyebabkan sesuatu itu terjadi. Nah, itu maksudnya. Ya, dia menyebabkan sesuatu itu terjadi yang tapi bersifat pasif, aktif, sorry. Nah, kausatif aktif itu maksudnya gini, subjeknya tidak secara langsung terlibat di dalam tindakan itu, tidak secara langsung ya terlibat dalam tindakan itu. Tapi dia bisa mengatakan dia yang menjadi sumber tindakan itu terjadi. Atau dia yang menyebabkan satu tindakan itu terjadi. Oke. Contoh ya. Contoh mungkin akan lebih gampang. Misalnya ya. Misalnya Allah memberikan sinar matahari buat kita. Iya. Ya kan? Atau Allah itu yang memberikan hujan kepada kita. Allah itu yang memberikan udara kepada kita. Allah itu yang memberikan matahari, sinar matahari buat kita. Nah, itu kausatif. Artinya Allah yang memberikan sinar matahari itu kan mataharinya. Ya kan? Yang memberikan hujan itu kan memang dari awan ya kan. Tapi dikatakan Allah memberikan hujan, Allah memberikan terang, sinar matahari maksudnya. Jadi maksudnya itu Allah yang menyebabkan matahari, hujan itu terjadi. Oke, jadi seperti itu contohnya. Atau misalnya dalam Yohanes 19 ayat 1 itu Pilatus caused Jesus to be scourged, ya kan? Nah, bukan Pilatus yang mencambuk Yesus, tapi Pilatus yang menyuruh, yang memerintah prajuritnya mencambuk. Oke. That's it. Ya, misalnya kita lihat Matius 5:45 ini. Coba kita buka. Matius 5 45. Ya. Nah, ya kamu lihat di situ ya, anatele. Ya kan? And then yang menerbitkan matahari ya. And then menurunkan hujan, ya kan? Nah, di situ ada kata kerja anatele dan breke. Oke, coba kita lihat anatele, kita parsing. Oke, ya kan? Aktif kan di situ? Lalu orang ketiga, lalu singular. Oke. Nah, aktif subjeknya siapa ini? The person. Orang ketiga di sini maksudnya Allah ya, atau Bapa. Bapa menurunkan, anatele itu artinya kan menerbitkan ya, atau ya Allah menerbitkan matahari. Maksudnya Allah yang membuat matahari itu bisa terbit. Makanya ada yang menerjemahkannya maka diterjemahkan di sini he makes his sun rise, ya kan? Nah, coba bandingkan dengan RSV-nya. Coba nih, anatele.
Diterjemahkan apa? Anatele itu diterjemahkan he makes, ya kan? Nah, lalu ton Elion auto, ya kan? He makes his son rise. Itu. Anatele itu he makes rise. Apanya yang he makes rise? His sun. Artinya his sun, matahari. Dia yang membuat mataharinya terbit. Mataharinya gitu. Jadi maksudnya itu mataharinya Allah gitu. Ya matahari yang dari dia gitu ya. Kalau di terjemahan Indonesia yang menerbitkan matahari. Nah, harusnya ada kata yang menerbitkan mataharinya gitu ya. Iya, his ini kan ada kata his mataharinya. And then satu lagi basic itu di parsing apa? Oke. Jadi ada aktif, third person, singular. Voice-nya apa? Oke, personnya? Oke, number-nya? Singular. Gitu. Nah, aktifnya aktif apa itu? Aktif apa? Kausatif, ya kan? Oke. Aktifnya apa namanya? Simple atau kausatif? Kausatif ini ya. Kausatif artinya iya, subjeknya menyebabkan sesuatu terjadi. Apa itu? Allah menyebabkan hujan atau air itu turun dari langit. Air turun dari langit itu namanya apa? Hujan. Ya, oke. So diterjemahkan, maka di sini RSV terjemahannya apa? Iya, jadi sense rain, ya, atau makes rain, ya, sense rains, atau ini ya, sense rain, atau menurunkan hujan. Ya, mengirimkan hujan. Ya, lebih tepat memang mengirimkan hujan. Seperti kayak Allah kasih hujan itu ya. Kalau menurunkan hujan kan kayak natural aja. Oke, ini bisa paham ya. Nah, yang ketiga adalah statik aktif. Statik aktif artinya subjeknya itu exist in the state indicated by the verb ya. Nah, ini contohnya aku kaya misalnya, I am rich. Ya, aku kaya gitu. Ya, ini menunjukkan subjeknya ya dalam keadaan atau dalam keadaan tertentu, misalnya ya aku kaya. Ya, dalam keadaan kaya gitu ya. Itu aja statif aktif. Lihat voice-nya, statistik voice-nya di dalam New Testament. Middle ada 3.500 kali muncul, pasif 3.900. Nah, paling banyak itu aktifnya 20.697 kali. Di dalam perjanjian baru ya, paling banyak aktif. Nah, kita harus bedakan. Aktif itu ada yang simple, ada kausatif, ada yang bentuknya statif. Statif itu hanya menunjukkan keadaan. Misalnya aku kaya, aku miskin, dia dia seorang guru, gitu. That is statif. Ini
Pada mulanya adalah Firman. Nah, ini statif. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Nah, itu kan keadaan statif. Ya. Oke. Nah, yang keempat, reflektif atau refleksif aktif. Nah, refleksi aktif itu maksudnya subjek bertindak untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, refleksi aktif itu artinya subjek acts on himself or herself. Jadi subjek itu bertindak untuk dirinya sendiri. Misalnya, Sozon Silton. Nah, ada kata Siltonnya nih, dirimu sendiri. Oke? Nah, subjeknya bertindak untuk dirinya sendiri, artinya selamatkan dirimu sendiri. Itu refleksif, ya kan? Selamatkan dirimu sendiri. Jadi subjeknya ngapain? Menyelamatkan, tapi untuk dirinya sendiri. Itu namanya refleksif aktif. Oke, biasanya nanti ada kata kayak refleksif pronounnya ya. Misalnya ada kata Silton, Eoten, gitu. Oke, saya kasih contoh ya. Coba kalian pilih. Aktifnya itu statif, refleksif, simple, atau kausatif. Ya, latihan. Eh, 1 Korintus 3 ya. 1 Korintus 3 ayat 6. Nah, coba kerjakan. Di situ ada berapa kata kerja di situ? Ada berapa aktif? Futeo, epotisen, lalu nusanen. Ya kan? Ada 3 aktif di situ. Nah, coba tentukan aktif apa? Apakah simple, ada kosatif, atau aktif, atau refleksif? Oke. Baca dulu. Ya. Kita terjemahkan. Coba baca dulu. Ego, efutilsa. Apolos, epotisen. Allah, hoteos, nusanen. Oke. Bacanya harus semakin lancar. Ya. Oke. Dah? Nah, terjemahannya apa itu? I planted, Apollos water, but God gave the growth. Ya kan? Aku menanam, Apollos menyiram, tetapi Allah yang memberi. Nah, pertama, efutilsa, parsing. Oke, auris first person singular. Oke. Indikatif auris itu nanti kita belum pelajari ya. Oke. Nah, aktif first person singular. Ya udah, kalau dari parsing kan kalian harus tahu buat voice-nya apa, personnya apa, numbernya -2 gitu ya. Nah, aktif apa? Voice-nya apa? Aktif. Personnya first person. Harus tahu first person itu berarti aku.
Ya kan? Jangan cuma first person tapi nggak ngerti kan first person itu apa itu. Oh, aku gitu. Lalu numbernya singular. Berarti maksudnya singular itu apa? Subjeknya tunggal. Kata kerjanya tunggal. Nah, ini menunjukkan subjeknya tunggal. Ya. Pengertiannya itu mesti dapat. Jangan cuma tahu aja tapi harus ngerti ya. Oh, kata kerjanya itu singular tunggal. Oh, berarti ini subjeknya tunggal. Itu maksudnya. Yang melakukan kata kerja itu tunggal gitu. Lalu personnya orang pertama. Oh, berarti apa itu maksudnya orang pertama? Aku, ya kan? Orang pertama yang tunggal itu aku. Tapi kalau jamak apa itu? Orang pertama jamak. Kami, ya kan? Atau kita. Maka harus dapat pengertiannya gitu, ya. Kan person itu third person, oke. Tapi nggak tahu tuh maksudnya third person itu siapa. Nah, harus tahu, ya. Nah, kalau kayak di situ first person, orang pertama, berarti kalian tahu siapa? Aku. Nah, dalam konteks itu ya Paulus. Ya kan? Aku menyiram, aku menanam. Nah, maksudnya si Paulus ya. Alright. Nah, sekarang kita lihat voice-nya. Voice-nya apa di situ? Voice-nya aktif, ya kan? Nah, aktif apa ini? Simple. Ini Paulus nanam. Simple. Dia melakukan, ya kan? And then Apollos water. Epoitisen. Nah, parsing lagi. Parsing. Aktif, third person, singular, ya kan? Voice-nya apa? Aktif. Person-nya third person, ya kan? Number-nya singular. Person-nya itu third person, berarti orang ketiga. Itu maksudnya dia, ya kan? Dia. Bukan lawan bicaranya. Lawan bicaranya kan orang Korintus. Orang keduanya kan jemaat Korintus. Tapi ada orang ketiganya, oh ya si Apolos gitu. Hah? Kalau mereka di kita sebut mereka. Oh, mereka berarti orang ketiga tapi yang jamak, ya. Orang ketiga tunggal nih, karena kan tadi subjeknya kata kerjanya tunggal kan? Maka subjeknya tunggal. Subjeknya tunggal tapi orang ketiga. Siapa itu? Ya, dia. Nah, dalam hal ini kan sudah ada di sini. Siapa itu dia? Apolos. Ya. Gitu. Oke. Nah, lalu voice-nya aktif kan? Aktif apa? Simple. Apolos menyiram, simple. Ya. Oke. Nah, yang ketiga nusanen. Coba parsing lagi. Oke, voice-nya aktif, person-nya third person, number-nya singular. Nah, third person itu orang ketiga kan? Apa di situ? Allah, dia itu maksudnya Allah ya. Oke. Nah, aktif apa itu? Kausatif. Jadi Allah memberi, makanya terjemahkan itu memberi pertumbuhan. Artinya Allah yang menyebabkan bertumbuh. Allah nggak perlu bertumbuh, tapi dia yang menyebabkan. Karena Allah ya sudah sempurna, dia nggak perlu pertumbuhan lagi. Nah, kalau simple aktif berarti Allah bertumbuh kan? Kesannya Allah nggak sempurna kan gitu. Tapi kalau Allah memberi pertumbuhan, kausatif ya kan?
bukan simple. Kalau kalian terjemahkan jadi simple, nanti jadi salah. Allah bertumbuh kan? Jadi aku marah, Apolos menyiram, tetapi Allah bertumbuh. Itu kalau simple aktif. Jadi, nah maka harus kausatif. Ya hati-hati ya, nah, kausatif itu kalau salah nentuin, jadi salah terjemahin. Jadi kalau kalian buat simple, terjemahkannya jadi gimana? Allah bertumbuh gitu. Padahal Allah memberi pertumbuhan atau Allah yang menyebabkan tumbuh. Iya. Oke, nggak sulit kan? Gampang. Oke. 1 jam berapa nih? 9:30. Kalian cepelnya 9:40 ya. Oke. Coba kisah Rasul 1 ayat 5. Nah, di situ ada kata baptisen, and then coba itu aja dulu, baptisen. Ya kan? Baptisen, ya kan? Nah, coba lihat dulu, and then lihat terjemahannya. Lalu apa aktif apa itu? Aktif simple, ya. Jadi Yohanes membaptis dengan air. Simple aktif. 1 Korintus 8 ayat 13. 1 Korintus 8 ayat 13. Nah, ada kata nih, kanan skandalise, ya. Oke, di situ ada kata skandalise. Iya. Coba skandalise itu RSV atau New King James-nya terjemahkannya apa? Ya. Oke. Nah, berarti aktif apa? Kausatif, pasti ya. Menyebabkan berdosa. Atau lain terjemahnya bagus ya, menjadi batu sandungan. Nah, gitu. Oke. Coba oke, sekarang kita masuk ini deh ya, middle voice saja. Middle voice tadi grafiknya gini. Ini balik lagi ya kan? Itu maksudnya apa? Dia melakukan iya, jadi gabungan dari aktif dan nah, misalnya gini. Contoh ya. Kalau aktif, I take, I rail. Aku mengambil. Ya, aku mengambil. Gitu. Nah, tapi kalau middle, I choose. Disuruh ngambil nih. Saya pilih ini. Nah, I choose. Berarti dia ambil untuk diri. Nah, gitu loh. Ngerti ya? Mana dia? I choose. Nah, lalu I remind. Aku ingat. I remind, ya. Aku mengingat. Gitu.
Tapi kalau middle, I remember. Nah, I remember itu lebih kepada apa namanya? Oh iya, nah, gitu. Oh iyanya. Gitu. Kalau I remind, ya aku ingat gitu aja gitu. Tapi kalau I remember, dia udah mikir kemana-mana, akhirnya ingat lagi, balik lagi. Oh iya, ini ternyata kayak gini. Ya. Nih, misalnya I give away. I give away. Aku memberi kan gitu ya. Aku kasih gitu. Tapi middle-nya I sell, aku menjual. Menjual kan maksudnya kan memberi. Tapi buat keuntungannya dia kan. Dia dapat untung gitu. Kalau giveaway ya cuma kasih. Tapi kalau I sell, kasih sih, cuma dia dapat imbalan gitu. Nah, di situ contoh-contoh perbedaannya ya. I stop, I call on, I appeal, I have, I cling to, I touch, I bring a lawsuit, I stop, I seize, I guard, I oh my God. Ya, oke, kita lihat contoh aja di dalam perjanjian baru atau dalam Alkitab ya. Yang pertama ada direct middle. Ya, ini paling umum ya. Jadi dia middle voice tapi sifatnya tadi kayak refleksif aktif ya. Tapi ini refleksif middle. Ya. Nah, refleksif middle itu selalu ada kata kerja tapi ada direct objeknya. Nah, contoh ini Matius 27 ayat 5. Ini kan kasus Yudas menggantungkan dirinya ya. Dia bunuh dirinya dengan gantung diri kan gitu. Ya. Nah, di situ pakai voice-nya adalah middle. Artinya gini. Si Yudas itu dia yang gantung dirinya sendiri, tapi dampaknya ya ke dia, ya kan? Dia menggantung dirinya sendiri ya, dampaknya ke dia sendiri. Nah, itu kayak middle namanya. Middle itu ingat aja panahnya gini, ngerjakan sesuatu tapi akhirnya apa yang dia kerjakan itu dampak kepada dirinya. Nah, ya gitulah. Senjata makan Tuhan. Enggak makan nyonya ya. Oke. Kisah Rasul 12 ayat 21 juga. Herodes clothed himself with royal clothing. Jadi Herodes memakaikan dirinya sendiri baju kerajaannya atau baju kekaisaran. Ya, kamu lihat coba misalnya ini ya, Matius 27:5. Kalau kita parsing ya, Matius 27 ayat 5. Ada kata di situ apa? Nih ya, AP G tato, ya kan? Coba diparsing. Middle, third person, singular. Nah, voice-nya apa? Middle. RSI terjemahannya apa? Hang himself. Nah, ada kata himself-nya di situ. Iya. Jadi ini middle yang sifatnya refleksif. Paham ya? Jadi ada pertama middle tapi refleksif. Artinya dia yang ngerjakan, dia yang kena sendiri. Nah, aku mau motong, misalnya kamu motong sayur nih, kamu nggak hati-hati, kepotong jarimu. Nah, itu
Kamu yang motong, tapi dia kena sendiri. Itu middle namanya. Bisa paham ya? Oke. Nanti kita masuk yang kedua, indirect middle ya, setelah cepot.